Yo teman-teman, kembali lagi dengan gue Boy Channel. Dan pada video kali ini mungkin video pertama kali gue memberikan tutorial di channel ini. Dan tutorial kali ini adalah cara merepaint Transformers. Iya, ini khusus Transformers doang ya, karena beda gitu. Mau miniatur Transformers action figures itu beda, karena caranya aja udah beda tuh ya. Kenapa? Karena Transformers ini transform ya, bisa jadi kendaraan dan robot juga, dan pengaplikasiannya juga beda cuy ya, dan alat-alat tambahannya juga beda. Jadi gue bikinnya khusus buat Transformers doang, dan gue harap kalian jangan praktekin ke yang tadi gitu, miniatur atau action figure. Dan kali ini gue bakal, ini benar-benar baru datang, ini Studio Series 05 cuman yang KW nya, cuman sayangnya ya ini gue bukan mau review, cuma kasih tahu aja ini patah coba, padahal baru nyampe, sumpah ini baru beberapa menit yang lalu paketnya nyampe, cuman bagian kenapa patah entah kenapa tuh ringkih gitu plastiknya. Dengerin ya. Oke, plastiknya bener-bener ringkih, beda sama yang by way. Kalau yang by way dia itu plastiknya nggak terlalu ringkih, dan ini yang Studio Series 32 ya baru, dan ini kakinya tuh logam jadi berat, dan ini enteng, cuman ya udah, ini sebenarnya gue udah custom cuman terlalu jelek jadi gue beli yang baru. Dan gue pengen beli yang 32 juga, cuman ada yang 05, ya udah gue beli yang 05 aja kan. Dan di sini gue mau kasih tahu kalau repaint itu ada dua macam ya, yang gue tahu, full repaint atau beberapa bagian saja ya. Dan di sini gue mau beberapa bagian saja cuy. Dan di sini gue mau bagian tangannya doang, karena ini tangannya mispaint ya. Aku satu tangannya merah biru gini, cuman ini silver semua cuy, entah kenapa. Cuman enaknya kalau di sini beberapa bagiannya tuh udah metalik gitu. Ini udah di clear doff, di clear gloss, udah metalik, jadi gue nggak perlu cat ulang. Cuman entah kenapa tangannya tuh bener-bener gak enak, dan gue bakal cat itu. Dan gue di sini bakal kasih tahu bahan-bahannya. Kalian harus punya yang namanya primer tuh, cat primer. Jadi primer ini gunanya apa? Gunanya tuh biar membuat cat yang pengen kalian pakai itu lebih nempel, lebih stick, lebih lebih erat lah guys. Pengaplikasiannya. Jadi misalnya kalian pengen cat warna merah, nah kalau kalian langsung cat ke sini, itu tuh nggak bakal nempel dan nggak bakal kupas cuy, dan nggak halus pastinya ya. Jadi kalian harus pakai primer. Dari sini gue pakai merek Diton, kalian bisa pakai merek apa aja. Iya, merek apa aja bisa sih, nggak harus yang buat hobi ya, kalian bisa pakai yang industrial. Ini yang buat motor biasa sih. Dan ini yang grey, cuman gue saranin kalau kalian punya primer itu warna hitam tuh ya, karena biar lebih memberikan efek lebih pokoknya metal logamnya tuh lebih hidup ya, jangan yang terang, kalau bisa gelap. Cuman gue nggak punya, jadi gue yang ini. Intinya cat primer ya, kalian bisa pakai yang pakai kuas atau airbrush, cuman airbrush mahal, jadi gue beli yang kaleng, ini cuma 20 ribuan. Habis itu kalau buat cat utamanya gue tuh bakal bisa kalian bisa pilih, kalian bisa pakai cat akrilik kayak gini atau kayak gini juga. Bentar ya, ini misal tadi kan gue pengen cat tangannya ya, tangannya tuh sama merah biru, udah ambil merah lah. Kalian bisa pakai cat akrilik yang kayak gini, kalian pakai kuas manual, dan di situ kalian bisa pakai cat akrilik hobi ya, khusus hobi itu kalau nggak salah Mr. Hobby atau Akrison. Habis itu Tamiya, banyak lah yang emang khusus hobi, cuman menurut gue tuh emang harganya mahal banget ya. Dan di sini gue pakai yang buat lukis, dan hasilnya sih bagus-bagus aja sejauh ini, nggak kelupas. Cuman ya emang kalau mau bagus banget kalian harus pakai yang khusus hobi kayak tadi tuh, Mr. Hobby, Tamiya, dan lain-lain. Ini gue pakai merek Maris buat lukis tuh ya. Dan atau kalau kalian males ya, ribet ya pakai kuas, kalian bisa pakai yang tadi nih kaleng ya. Gue pakai metallic red ya, langsung semprot. Cuman gak enaknya kalau ini kalian itu harus masking tuh ya. Lihat tadi ya yang gue bilang, ini kan merah, ini biru nih. Nah kalau pakai cat semprot kan gak bisa kita pilih manual ya. Nah kita tuh harus masking bagian birunya atau bagian yang bukan warna merah, supaya nggak kena warna merahnya. Dan itu menurut gue ribet, jadi gue lebih suka pakai kuas ya, dan lebih hemat cat juga pastinya. Jadi gue pakai kaleng kalau buat bagian gede nih kayak gini, tapi di sini gue nggak pakai yang cat karena udah bagus. Dan ya, dan ya seperti gue bilang tadi kan beda ya buat Transformers, action figures, miniatur dan lain sebagainya. Yang bikin beda itu tuh karena mereka tuh banyak banget kibel tuh ya, kalian
banyak banget murmur ya di sini karena main robot ya, dan kalian butuh obeng ya tentunya. Obeng lo beli aja di toko material gimana. Di sini gue beli di DIY, beli dapat 6. Iya, dapat 6, gue dapat 6. Jadi kalian kalau mau full repaint atau repaint beberapa aja, itu menurut gue wajib banget kalian pisahin semua bagian. Enggak semua sih, maksudnya misalnya tangan sama tangan, kaki sama kaki, pinggang sama pinggang, tapi nggak harus semuanya benar-benar sampai jadi nyatu, sampai jadi kepisah semua, nggak usah, karena itu bakal ribet dan lama. Dan ya, yang salah satu lagi yang paling penting banget ya, kertas amplas tuh ya. Ya, kertas amplas ini gunanya biar buat menghaluskan tuh ya. Menghaluskan sebelum di primer. Jadi sebelum kalian kasih primer, kan gue bilang kan pakai primer dulu ya catnya, sebelum dipakai cat inti atau cat yang pengen kalian pakai. Itu kalian kuas dulu, kalian amplas dulu. Tapi kalau mainan kalian berdebu nih, misal mainan lama, itu harus dicuci dulu pakai sabun cuci piring, terus kalian rendam di baskom atau kuas atau wadah apa, terus kalian gosok-gosok pakai sikat gigi bekas tuh ya. Tapi itu kalau berdebu, kalau nggak usah. Tapi kalaupun kalian mainannya baru atau lama, kalian wajib amplas. Dari sini gue pakai yang 1000 ya gitu. Kalian bisa beli di online atau toko material. Ini gue beli 1 lembar 5.000 ya. Gue beli 2 langsung karena gue sering banget pakai buat custom. Jadi kalian bakal amplas dulu, kasih primer, kasih cat utama atau cat yang pengen kalian pakai, dan itu terserah ya. Kalian mau kayak bikin akurat movie lah atau pengen bikin versi sendiri, terserah. Ini gue pengen bikin akurat movie. Dan yang paling terakhir, kalian harus punya top coat ya. Jadi kalau primer ini kan undercoat ya, paling bawah, dan top coatnya paling atas, dan gunanya itu buat melindungi cat dari goresan dan gesekan dan sebagainya. Dan di sini kalian bisa pakai clear doff atau clear. Jadi gue bakal kasih tahu apa perbedaannya. Oke, jadi di sini gue punya 2 jenis top coat. Ini buat di atas ya, bukan. Jadi ini lapisan paling terakhir dari cat. Jadi kalau clear doff ini kalian bakal dapat cat yang warna itu bening, tapi doff matte atau flat. Jadi doff matte atau flat itu sama aja ya. Itu bakalnya rata gitu. Jadi biar cat warna kalian tuh gak kekupas. Dan kalau clear ini clear glossy ya betul. Jadi bakal ngasilin efek mengkilap. Jadi kayak ada putih-putihnya gitu, menyala lah kayak gitu kurang lebih. Walaupun ini gak ada tulisan glossy, tapi gue jamin ini glossy cuy. Dan itu menurut gue bagus. Cuman gue saranin buat kalian pemula, kalian pakai clear doff atau matte atau flat. Pokoknya di bagian di tiap-tiap merek tuh beda. Ada yang flat, ada matte tulisannya, atau doff. Itu sama aja ya. Tapi kalau glossy biasa tuh tulisannya varnish. Jadi kenapa gue bilang yang doff, karena yang doff itu tuh bisa nih kalian catnya kurang bagus atau kurang rapi atau melebar, itu tuh jadi ketutup. Cuman kalau kalian pakai clear glossy itu tuh kelihatan banget jeleknya. Jadi gue saran pakai ini. Tapi kalau kalian pengen tetap kekeh nih, mau kasih efek gloss, kalian pakai ini aja yang clear. Cuman gue pakai yang ini dulu karena apa ya, gue nggak mau aja pakai clear ini, ditambah udah dikit dan gue pengen cat mainan lagi pakai ini. Oke, lanjut ke langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama ya gue bilang ya, gue kan pengen bagian tangannya doang. Jadi gue bakal lepas dulu senjatanya. Kalian pastikan yang nggak mau dicat kalian jauhin sejauh-jauhnya biar nggak kena cipratan tuh ya. Dan di sini lihat dulu nih, kan gue mau bagian tangan nih, sekujur tangan ya baru ya, karena ini tangannya jelek banget sumpah deh. Ini gue kagak tau kenapa. Walaupun ada beberapa mispaint kayak ini. Ini pintunya harusnya warna biru, cuman malah apinya yang biru. Ini nih. Bentar, gue harus pelan-pelan. Dan gue bilang di sini ada obeng, gue bakal lepas ini. Gue bakal lepas. Ya, gue bakal lepas. Oke, di sini gue mau lepas bagian ini nih. Gue kayaknya mau lepas bagian ininya. Ininya gue nggak mau ketat. Jadi gue gini. Jangan sampai hilang ini muka mungkin gue bakal taruh di suatu tempat. Oke, jadi muka gue taruh sini jadi gue gampang hilang kan. Oke, jadi gue nggak mau ngecat ya, karena sebenarnya sih gue mau ngecat semuanya, cuman diingat ini Optimus ya, Optimus Bayverse itu tuh banyak banget api-apinya. Gue bisa aja pakai kuas, cuman gue nggak yakin sama
skill kuas gue karena tuh masih jelek tuh kalau buat detail. Jadi gue tuh butuh dekal dan gue cari dekalnya tuh gak ada, gue cari di Topet. Jadi buat kalian yang belum tahu, dekal itu tuh kayak semacam stiker, cuman tuh jadi pokoknya beda sama stiker. Jadi dia stiker cuman itunya tuh transparan, jadi bisa nyatu sama mainannya tuh. Terus diituin pakai air, terus pakai cotton bud. Cuman karena gue nggak punya, jadi gue nggak pakai tuh. Jadi ini gue lepas nih bagian ini biar nggak kena catnya. Oke, jadi di sini gue udah pisahin tangannya yang mau gue cat. Gue lepas pergelangannya juga karena gue mau gue cat dan saatnya kita ampas ya. Oke, kalau dirasa sudah halus, kalian bisa ngelap, bisa dilap atau dikuas-kuasin sih biar bekas amplasannya itu hilang. Cuman di sini bakal gue lap aja karena gue nggak punya kuas. Gue punya kuas ya, cuman apa ya, gue lebih suka lap sih. Udah, kalian bisa pakai kuas buat ngilangin bekas ini amplasannya. Cuman tuh kuasnya tuh harus kuas kayak kuas makeup gitu cuy, yang bulat gede, karena biar bisa meraih tempat-tempat yang kecil gitu. Kalau gue kan kuasnya tuh kecil-kecil gitu, kuas flat karena bisa apapun bisa susah. Jadi gue lebih suka pakai tisu tuh ya, atau dicuci pakai sunlight boleh, cuman itu lama karena harus dikeringin lagi cuy. Gue paling males namanya ngering-ngeringin. Dan juga satu lagi, ini yang paling penting, kalau kalian mau repaint, kalian jangan pernah yang namanya nyemprot, ngecat atau utak-atik bagian ini cuy, bagian lubang ini. Kenapa? Karena ini lubang buat mur. Lubang mur itu kan udah di setting dari sononya ya. Kalian kalau semprot atau utak-atik ini tuh diameternya tuh nambah atau kurang, jadi bisa longgar banget atau keset banget. Dan walaupun keset itu catnya jadi kelupas, jadi ngapain gitu kalian tuh. Dan gue saranin kalian bisa kalian masking tape aja ya kalau kalian punya. Cuman di sini gue kayaknya bakal kasih masking tape, cuma kecil banget buat nutupin ini karena gue gak mau jadi kegesek-gesek, jadi kan percuma gitu. Ngapain gue cat yang pasti bakal kegesek ya. Jadi di sini kalian bisa ambil masking tape. Sebenarnya gue butuh yang namanya gue lupa pisau apa, pokoknya pisau yang biasa dipakai orang-orang bikin Gundam itu, biar potongan maskingnya tuh pas. Cuman gue nggak punya, jadi gue pakai yang ada aja. Ini kayak gini ya, kamera gue burik banget sumpah deh, ditambah pencahayaan yang jelek tuh. Oh iya, gue juga satu lagi mau bilang, kalau kalian mau ngecat itu usahakan trik-trik ya, jangan malam-malam. Kalau malam-malam boleh aja, cuman ya gitu nggak maksimal ya. Apalagi, tapi kalaupun kalian ngecat malam, ngecatnya tuh jangan di luar tuh ya. Kenapa? Karena di situ tuh bakal bikin ngecatnya tuh frost, dingin, jadi berembun. Sebenarnya sih nggak masalah besar ya kalau berembun gitu. Itu tuh nanti bakal catnya tuh buram-buram gitu, kerasa kalian belum ngecat padahal udah dicat. Takutnya kalian mikir itu catnya kagak nempel, padahal udah nempel, cuma gak kena embun, jadinya tuh buram kayak belum ngecat. Takutnya kalian tebelin jadi jelek. Tapi ada caranya, itu tuh kalian kuas-kuasin pakai minyak kayu putih aja tuh ya. Cuman gue nggak kasih tutorial itu karena emang konteksnya bukan gue cuma cerita aja, karena gue pernah kayak gitu. Oke, jadi sini gue bakal primerin dulu, dan gue bakal primerin di luar walaupun ini gak mendung ya, tadi panasnya karena ini mainan baru nyampe. Dan let's check it out. Oke, jadi di sini terang tuh ya, kalian bisa lihat. Dan kalau kalian sebelum mengecat, kalian kalau bisa sih wajib ya menurut gue, kalian baca ini semua, kalian ikutin aturannya. Di sini kan disuruh kocok 60 detik atau lebih 1 menit, jadi gue bakal kocok dulu. Oke, ini udah kocok rata, dan gue bakal semprotin, dan gue mungkin agak
susah kali ngerekamnya, jadi gue pakai tripod, gue nggak kelihatan detail banget ngecatnya karena susah sih megang kamera sambil ngecat. Oke, sebelum kalian ngecat, kalian tuh sebenarnya harus beli kayak apa ya, kayak namanya penjepit kayak sumpit gitu lah pokoknya, namanya tuh krokodil atau apa, pokoknya bentuknya kayak buaya buat jepit mainannya. Jadi kalian nggak usah megang nggak usah megang bagian mainannya. Cuma di sini gue pakai lidi karena gue nggak nemu yang gue mau, dan di sini gue semprotnya di dalam rumah, cuman pintunya gue buka biar ada ventilasi, dan nanti gue jemurnya tetap di luar tuh. Oke, jaraknya segini aja. Dan kalian semprotinnya 2-3 kali aja, jangan lebih dari itu. Yang penting sudah ketutup semua tuh ya sama primernya. Ini kayak gini nih, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Oke, gue mau semprot tangan satu lagi. Cara dangin sih. Oke, di sini yang tadi tuh sebenarnya nggak terlalu rata yang tadi ya, cuma ini lebih rata. Jadi kalian tuh jangan deket-deket tuh ya, kalau deket-deket jadi tebel banget. Udah gak keras ya, udah 10 menit aja, dan di sini gue bilang ya gue pakai cat akrilik ini karena gue males masking, karena kadang-kadang kalau di masking tuh ya gitu, cat primernya juga kadang-kadang lengket dan jadinya nggak bagus gitu. Dan di sini gue mau pakai cat merek Maris ya, ini cat lukis sebenarnya, bukan cat buat hobi, tapi gue bilang guys, gue tuh udah pernah pakai ini dan hasilnya tuh bagus ya. Gue di Optimus yang Dark of the Moon ya, yang Voyager yang lain-lain, yang Magtech kalau kalian tahu, dan itu hasilnya bagus-bagus aja sih. Dan di sini yang perlu kalian ketahui, kalian tuh harus encerin catnya dulu tuh ya kalau kental, karena kalau kental tuh jadi hasilnya kurang bagus dan ya jelek pokoknya hasilnya. Jadi cara encernya itu setahu gue tuh bisa pakai thinner atau pakai air, cuman di sini gue pakai air aja ya karena gue nggak punya. Jadi di sini gue pindahin dulu ke wadah ini, jadi dikit-dikit aja tuh. Nah kayak gini lah, terus bertahap tuh airnya. Kalau masih terlalu kental kalian tambahin, jadi jangan langsung banyak, karena kalau langsung banyak tuh jadinya tuh terlalu encer, jadinya malah kayak buat ini sih, kayak buat shading kurang cocok aja gitu. Nah kalian aduk-aduk, nah ini masih kental kan nih, kalian tambahin aja lagi biar lebih pas. Kalian tambahin lagi airnya, tapi dikit aja sih. Oke, kalau masih kurang ya udah tambahin aja, pokoknya sampai konsistensi catnya itu nggak terlalu encer, nggak terlalu kental tuh, jadi di tengah-tengah. Oke, udah kan. Dan kalian harus punya kuas yang kecil tuh ya kalau buat bagian ini. Di sini gue pakai kuas yang kecil, gue bisa pakai ini, gue biasa pakai ini, gue pakai yang ini. Nah kan, kalau diencerin lebih enak tuh warnanya, lebih enak, lebih bagus, lebih pekat. Kan juga bisa pakai teknik dry brushing, cuman itu gue lagi nggak mau pakai itu, jadi gue pakai ini.
Jadi di sini gue bawa warna merah birunya, tinggal kasih warna silver sama emas dan dikit lagi selesai. Walaupun birunya kayak lebih mudah, cuman ya udahlah, karena gue emang gak jago banget nyampurin warna atau bikin gelap warna gitu. Oke, jadi di sini udah gue cat, udah jadi. Gue tinggal nunggu kering bentar lagi, terus gue top coat pakai clear doff. Oke tuh, jadi di sini udah selesai. Gue pakai yang doff jadinya. Jadi gue sempat pengen pakai yang glossy, cuman nggak jadi juga. Nah, gue mikir aja gitu. Gue juga lagi bimbang sebenarnya. Dan di sini udah kering ya, pas banget. Di sini mulai gerimis, jadinya udah selesai duluan sih untungnya. Dan gue bakal gabungin ke mainannya dulu ya. Oke, jadi udah gue pasang. Gue udah cat udah rapi banget, mulus banget. Jadi ya begitu, kalian tuh nggak perlu pakai cat hobi ya kan yang mahal banget, cat apa aja bisa. Dan di sini gue pakai akrilik ya, cuman gue nggak tahu kalau kalian pakai watercolor atau cat minyak hasilnya bakal sama atau enggak. Cuman gue menyarankan banget akrilik karena selain murah dan gampang dipakainya tuh dan mudah ditemukan sih. Gila coy, wap ya, ini maafin gue, kamera gue burik banget, cuman ini kan bisa jelas ya, lihat ini before nya, ini after nya. Nah, orang warnanya awalnya tuh kayak gini cuy, gue jatuh lagi. Awalnya kalau lu bisa lihat di boxer, power armnya tuh nggak dicat sama sekali coy, warna silver doang. Dan menurut gue itu jelek, jadi gue bikin warna sendiri. Walaupun untungnya sih gak kelihatan beda ya, awalnya birunya tuh mudah banget sebelum di top coat, tapi setelah di top coat jadi kegelapannya tuh sama, jadi tuh gak kelihatan dicat tuh, keren banget ya. Oke, jadi itu dulu, itu aja ya dari tutorial gue, semoga aja bermanfaat dan kalian bisa custom dulu yang gampang-gampang dulu menurut kalian. Gak apa-apa salah, yang penting kalian bisa belajar dari kesalahan kalian. Kalian lebih baik kalian menyesal setelah berbuat daripada enggak sama sekali, karena kalian nggak bakal tahu kalian bisa atau enggak. Oke, bye bye.